Perkenalkan, kami dari kelompok Arian 37 akan mempresentasikan mata kuliah untuk astrodinamika. Saya Sheila Gariza Humaira, di sebelah saya ada Desya Maharani. Kemudian berikutnya yang akan mempresentasikan satelit kami ada Fazlur Rahman dan Israel Gamaliel. Kami akan mempresentasikan mengenai satelit Voyager 1. Satelit ini diluncurkan oleh roket Titan 3E dan launch site-nya dari Cape Canaveral dengan sudut seperti yang tertera pada presentasi. Kemudian pertama kami akan menjelaskan tentang planet position. Pertama adalah bumi. Bumi memiliki theta 0 pada tanggal pada tanggal 4 Januari 2015. Jika dikonversikan ke Julian date akan memiliki angka sebagai berikut. Kemudian tanggal peluncuran misi dari satelit Voyager 1 ini pada tanggal 5 September tahun 1977. Ketika dikonversi ke Julian date akan memiliki angka sebagai yang tertera pada presentasi. Kemudian delta dari kedua tanggal tersebut akan menghasilkan satu posisi bumi dalam theta, yakni 118,79 derajat. Untuk posisi planet pada Jupiter diketahui berada pada posisi theta 0 pada tanggal 16 Maret 2011 pada Julian date sekitar berikut. Lalu dicari tanggal peluncuran, yaitu tanggal 5 Maret tahun 1979. Dari situ didapatkan perbedaan dari Julian date-nya sebesar yang tertera sebagai berikut, dan pada saat posisi theta 252 derajat. Lalu selanjutnya posisi planet Saturnus. Diketahui Saturnus berada pada theta 0 di tanggal 9 Juli 2003 dengan Julian date sebagai berikut. Lalu yang dicari adalah pada tanggal 12 November 1980 didapatkan Julian date sebagai berikut, dan didapatkan perbedaan dari kedua Julian date tersebut dan didapatkan posisi theta pada 276 derajat. Perhitungan yang akan dilakukan selanjutnya dibutuhkan data-data sebagai berikut. Di sini terdapat spesifik graviti dari matahari, bumi, Jupiter, dan Saturnus. Kemudian terdapat parameter orbit dari bumi, Jupiter, dan Saturnus. Kemudian dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya didapatkan bahwa posisi bumi saat launch-nya itu ada pada posisi ini. Kemudian saat asis posisi Jupiter ada pada jarak sekian dari matahari, dan saat sampai di Saturnus posisi Saturnusnya itu ada pada jarak sekian. Kemudian kecepatannya itu bisa dilihat di sini adalah sebagai berikut. Nah, dari sini kita menemukan bahwa semi major axis-nya itu adalah sekian 7,85 kali 10⁸ km. Ini itu didapatkan dari jarak bumi ditambah jarak Saturnus dibagi 2. Dari situ kita juga menemukan parameter eksentrisitasnya sebesar 0,8. Nah, untuk menghitung waktu yang dibutuhkan dari bumi ke Jupiter, kita menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu yang M sama dengan E kurang E sin E. Itu diperoleh E-nya itu sebesar sekian dari rumus tan theta per 2, diperoleh sebagai berikut. Kemudian untuk posisi saat Jupiternya pada orbit satelitnya itu berada pada sudut 143, itu nanti diperoleh hasilnya ini. Dan dari hasil perhitungan kita mendapatkan bahwa waktunya itu sebesar 543 hari. Nah, sementara data aslinya itu menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan itu 546 hari. Jadi terdapat selisih sekitar 3 hari. Kemudian bisa dilihat di sini ada kecepatan bumi saat itu yaitu sebesar 39, dan kecepatan Jupiter yaitu sebesar 12,9. Nah, kemudian ini adalah trajektorinya saat menghadapi bumi. Kecepatan dari selisih kecepatan satelit dan kecepatan bumi diperoleh velocity at infinity-nya itu sebesar 10,34 km per second. Dengan data bahwa
satelit tersebut berada di perigi dengan ketinggian dengan jarak 6.571 km dari pusat bumi, maka diperoleh semi major axis-nya itu sekian dan eksentrisitasnya itu sekian. Nah, kecepatan at perigi-nya itu 15,10. Nanti data 15,10 km per second ini akan digunakan untuk menghitung propulsinya. Kemudian saat memasuki Jupiter, kecepatannya itu di infinity-nya itu adalah sebesar sekian 0,056. Nah, dari data yang ada di Wikipedia, closest approach-nya itu 384.890. Didapat parameter orbit sebagai berikut: semi major axis minus 398 kali 10⁻10 dan eksentrisitasnya itu mendekati 1. Nah, karena terjadi gravitasis, maka kecepatannya saat keluar dari Jupiter itu meningkat drastis, yaitu sebesar 25,8 km per second. Kemudian untuk perhitungan propulsinya dilanjutkan oleh saudara Gamal. Oke. Dengan menggunakan data referensi yang kami dapatkan, kami dapat mendapatkan data bahwa roket yang membawa Voyager 1 keluar angkasa adalah roket Titan 3E. Nah, roket Titan 3E ini adalah roket 3 stage, tetapi memiliki sepasang solid rocket booster yang dinamakan stage 0 dalam perhitungan kami. Nah, masing-masing stage ini, stage 0, stage 1, stage 2, stage 3 memiliki tugasnya masing-masing untuk melaksanakan pembakaran dalam menambah kecepatan pada wahana yang dalam meninggalkan bumi. Nah, dalam setiap kali suatu roket telah melaksanakan pembakaran, setiap stage melaksanakan pembakaran, stage tersebut akan terlepas dari dari wahananya. Nah, telah tertera pada data yang ada di layar, ada yang di layar. Masing-masing stage memiliki masanya masing-masing. Sebagai contoh, stage 1 itu memiliki massa sebesar 116.000 kg dan seterusnya. Nah, massa ini akan kami pakai dalam perhitungan selanjutnya untuk menemukan delta V atau perubahan kecepatan dari wahana tersebut. Nah, bisa dilihat di data yang ada di layar juga. Dari delta massa atau perbedaan massa dari tiap wahana, dari tiap stage ketika stage-nya melepaskan diri dari wahana. Nah, dengan menggunakan persamaan yang kami dapatkan, kami dapat menyimpulkan tiap stage atau tiap booster dapat berkontribusi perbedaan kecepatan sebesar yang tertera. Sebagai contoh, booster 1 dapat memberikan perbedaan kecepatan sebesar 3,1 km per second. Nah, setelah kami total, kami mendapatkan keseluruhan roket Titan 3E dapat memberikan perbedaan kecepatan sebesar 21,04 km per second. Nah, dengan menggunakan referensi data, dengan menggunakan hasil perhitungan yang telah dihitung oleh teman saya Fazlur, yang menyimpulkan bahwa kecepatan Voyager pada perigi di bumi sebelum melaksanakan perjalanan ke Jupiter, kecepatannya adalah 15,1 km per second. Dengan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa roket Titan 3E dapat menghantarkan Voyager 1 dalam perjalanannya dengan margin yang cukup besar, dalam arti operasi dapat dilaksanakan dengan cukup aman tanpa resiko yang signifikan. Nah, dengan itu bisa kita lihat juga ketinggian yang didapatkan setelah masing-masing fasa. Sebagai contoh, dari fasa 1 kita dapat mengantarkan wahana setinggi 6.371 km dan seterusnya. Dapat kita lihat juga ada data percepatan ya dari masing-masing stage. Nah, semua ini jika kami olah data ini dapat memperkuat analisa kami bahwa Voyager 1 dapat dengan lancar sampai ke Jupiter dari bumi berkat bantuan dari roket Titan 3E ini. Oke, untuk sementara ini cukup sampai sini saja. Untuk pernyataan penutup teman saya
Fazlur akan Nah, menyampaikan. sebenarnya misi Voyager 1 itu mengantarkan satelit dari bumi ke Saturnus. Namun bisa dilihat di sini bahwa ketika dari bumi ke Saturnus itu dia mengalami transfer orbit Hohmann. Namun saat lepas dari Jupiter, dia itu karena gravitasinya sangat tinggi, maka dia nggak mengikuti trajektori dari Hohmann lagi. Maka kami hanya melakukan perhitungan dari bumi ke Jupiter, di mana saat itu trajektorinya masih mengikuti transfer orbit Hohmann. Sekian analisa dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di kuliah selanjutnya. Oh, kalau misalnya masih pertanyaan, boleh aja komen di bawah. Kami pasti bakal jawab kok. Siap.